Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian jamaah salat zuhur azani wa a'azakumullah. Insyaallah ta'ala kembali kita akan melanjutkan kajian singkat kita di kesempatan bulan Ramadan ini. Di setiap hari, di hari-hari kerja kita masih menikmati faidah-faidah dari surah Yusuf, ya, dari surat Yusuf, surat yang ke-12 dari urutan Mushaf Al-Quranul Karim. Kita masih berada di ayat ke-8 dan ke-9 yang kita ambil pelajaran dari hasadnya saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Yusuf alaihissalam. Dan kemarin kita sudah sampaikan 3 kisah hasadnya saudara Yusuf kepada Yusuf, yang kedua hasadnya Abu Jahal kepada Rasulullah SAW, dan yang ketiga hasadnya iblis kepada Adam. Ya. Dan dari 3 kasus ini, dari 3 kisah ini ada sebuah benang merah yang semoga kalau itu dipahami, itu bisa menjadikan kita lebih mudah menghindarkan diri kita dari hasad, dari penyakit yang sangat buruk ini, ya. Sehingga kita nanti bisa menjawab sebuah pertanyaan, siapa yang bisa terpapar oleh penyakit hasad tersebut, ya. Apabila kita cermati, maka pada kisah saudara-saudara Yusuf, mereka sama-sama statusnya sebagai anak dari Nabi Yakub alaihissalam, ya. Dan mereka ingin mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari ayahnya. Pada kisah Abu Jahal, mereka sama-sama berlomba melakukan kebaikan, yaitu Bani Makhzum dan Bani Hashim. Nabi berasal dari Bani Hashim dan Abu Jahal berasal dari Bani Makhzum, yang mereka terbiasa memberikan makanan, minuman kepada para jamaah haji di waktu itu. Sehingga ketika salah satu mengungguli, maka pihak yang diungguli ini hasad dengan keutamaan yang ada pada salah satu dari kedua bani tersebut. Dan pada kisah iblis dan Adam, mereka sama-sama mempunyai kedudukan yang memiliki keunggulan, memiliki kemuliaan. Mungkin ada pertanyaan, loh, iblis itu kan makhluk yang terlaknat, kok dia punya kemuliaan? Dijelaskan bahwa sebelum diciptakan Adam, iblis adalah satu jin, ya, bukan seorang jin, ya, satu jin yang soleh, yang mempunyai keutamaan. Bahkan diriwayatkan iblis itu memimpin malaikat membasmi bangsa jin yang membuat kerusakan di muka bumi sebelum adanya manusia. Berarti iblis mempunyai kelebihan dibandingkan jin-jin yang lain, sehingga dia itu bergaulnya dengan malaikat, bukan dengan jin-jin yang lain. Berarti dia punya kemuliaan. Dan ketika Adam datang, diciptakan oleh Allah, muncullah hasad itu. Sama-sama mempunyai kemuliaan, ya. Dan demikianlah hasad itu seringkali muncul di antara orang-orang yang memiliki kesamaan, baik itu kedudukan, profesi, atau circle, ya, yang sama dari sisi mereka. Karena kecenderungan kita adalah membandingkan diri kita dengan orang yang selevel, setara, satu circle dengan kita. Ya, bukan dengan orang yang di luar circle kita, atau di atas level kita, atau di bawah level kita. Ya, contoh yang mudah adalah pedagang kaki lima. Akan lebih mudah hasad dengan sesama pedagang kaki lima, meskipun mereka berdua mungkin, ya, berjualan di depan mall yang besar. Mereka tidak akan hasad dengan pemilik mall itu, tapi dia akan hasad dengan sesama pedagang kaki lima. Mereka punya circle yang sama, punya level yang sama. Demikian juga dengan karyawan di perkantoran, dengan segala level yang ada di mereka. Ya, kemungkinan hasad itu lebih mudah muncul ketika bersamaan dalam satu circle, satu level. Ya. Yang CS dengan yang CS, yang driver dengan yang driver, yang keamanan dengan keamanan. Demikian juga dengan pegawai yang lain. Yang pelaksana biasa dengan pelaksana biasa, yang jabatannya di salah satu level dengan level yang sama, lebih mudah muncul rasa hasad tersebut.
Dan berbeda dengan yang circle satu dengan circle yang lainnya, biasanya tidak akan muncul rasa hasad tadi. Ya. Yang manajer dengan yang manajer, yang pelaksana dan dengan yang pelaksana itu lebih mudah muncul perasaan hasad. Oleh karena itu, waspadailah perasaan tersebut ketika muncul di hati kita. Mungkin dulu kita bersama teman kita memulai karir sama-sama dari nol. Kemudian berjalan waktu, ternyata teman kita melejit lebih dahulu. Apabila ada perasaan dalam hati kita tidak suka dengan kondisi tersebut, maka waspadalah. Bisa jadi itu hasad. Ya. Mungkin ibu-ibu dalam komunitas-komunitas, mungkin arisan atau mungkin yang lainnya. Kemudian ada pihak lain yang menceritakan keistimewaan anaknya. Kemudian tidak suka dengan cerita itu. Ya. Maka waspadailah. Bisa jadi itu hasad. Tidak suka dengan nikmat yang ada pada pihak lain. Dan hasad tidak hanya menyerang manusia, orang-orang secara umum, bahkan orang-orang yang berkecimpung dalam hal-hal yang sifatnya kebaikan, itu rentan terkena hasad. Ya. Seseorang misalnya dia aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di RT-nya, ya. Dia bagus dalam berkomunikasi, dia suka membantu orang-orang yang lain. Ya. Kemudian akhirnya dia ditokohkan di wilayahnya tersebut. Tentu dia punya kemuliaan dibandingkan orang-orang yang lainnya. Tiba-tiba ada orang yang pindah, pendatang baru, ya, dan dia juga komunikasinya bagus, aktif juga dalam kegiatan di kemasyarakatan daerah itu, dan orang-orang mempunyai kecenderungan kepada pendatang baru ini. Atau bahkan mungkin yang pertama tadi sudah menjadi imam di sebuah masjid, kemudian datang orang yang bacaan Al-Qur'annya bagus, ya. Apabila ada perasaan tidak suka dengan keistimewaan dari pihak yang datang tadi, maka waspadailah hal yang seperti ini. Padahal dari awalnya adalah berkecimpung dalam hal-hal yang sifatnya kebaikan. Bisa jadi itu hasad. Oleh karena itu, apabila kita sudah menyadari bahwa hasad itu berpotensi besar muncul pada diri kita terhadap orang-orang yang selevel dengan kita atau satu circle dengan kita, dan bisa menyerang siapapun, bahkan terhadap orang-orang yang berkecimpung dalam dunia kebaikan, waspadailah perasaan itu jika muncul di hati kita. Dan berjuanglah untuk melawan penyakit tersebut. Karena jika tidak diperjuangkan, tidak kita lawan rasa itu, dia akan membesar dan membahayakan diri kita maupun membahayakan objek yang kita hasad terhadap dirinya. Penyakit yang sangat berbahaya, dan oleh karena itu perlu bagi kita mengenali penyakit tersebut, bagaimana dia munculnya, dan apa obat yang mujarab yang bisa menahan dan mematikan rasa hasad tadi. Dan insya Allah kita akan sampaikan pada kesempatan berikutnya apa obat yang paling mujarab untuk melawan rasa hasad tersebut agar tidak membesar dalam diri kita. Dan semoga ini bermanfaat untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki hubungan pertemanan kita, hubungan pekerjaan kita, dimanapun kita berada, dan tidak merusak tatanan masyarakat dengan buruknya penyakit hasad tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.